Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ya dengan Miss Nina. Untuk kali ini kita akan mengenal simple present tense dengan mudah. Bagaimana sih bentuk-bentuk simple present dan kegunaan simple present tersebut? Yuk kita simak. Simple present adalah bentuk waktu yang digunakan untuk menceritakan kejadian yang setiap hari dilakukan, atau biasanya kita sebut dengan kebiasaan ya, kejadian fakta dan kejadian yang saat ini sedang terjadi. Pola kalimat simple present tense ada kalimat positif, ada kalimat negatif, dan kalimat tanya atau interrogatif. Yuk kita simak satu-satu penjelasannya. Kalimat positif. Di kalimat positif ini ada subjek, ada kata kerja, tambah S atau IS, tambah objek, atau keterangan tempat atau waktu. Peraturannya, di kalimat positif, itu jika subjeknya she, he, it, maka kata kerja ditambah S atau IS. Dari mana kita bisa tahu kata kerja ditambah S atau IS? Itu kita harus bisa melihat kamus. Kata kerjanya itu irregular verb atau regular verb ya. Nah, jika subjeknya I, we, they, maka kata kerja tidak ditambah S atau IS. Itu peraturannya. Tadi sudah disebut ya, kalau simple present tense itu kalimatnya bisa membicarakan tentang kebiasaan atau tentang happening yang sedang booming atau fakta. Kita melihat dari kebiasaan dulu ya. Kalimat kebiasaan itu biasanya Nina pergi ke sekolah jam 5.30 setiap hari. Nah, di sini adalah Nina. Nina itu subjek, ya kan? Nina subjek perempuan. Berarti dia pronoun dari she. Kan? She. Berarti kata kerjanya tambahin is dong kalau she, ya kan? Berarti di sini goes. Nah, go ditambah is jadi goes. To school, ke sekolah sebagai objek at 5:30 every day. Itu adalah keterangan waktu. Selanjutnya itu kejadian nyata atau fakta. Matahari muncul dari timur. The sun appears from the east. Berarti matahari, karena dia matahari itu adalah kata benda, berarti dia masuknya ke pronoun it. It appears. Kenapa dia pakai S? Karena dia menggunakan subjeknya it. Berarti dia kata kerjanya pakai S. From the east. Berarti dia keterangan tempat dari mana dia muncul. Setelah itu yaitu kejadian yang sedang terjadi atau booming. Ini yang sedang happening. Sekarang itu adalah virus corona ya. Virus corona berbahaya di Indonesia. Itu memang jelas. Coronavirus ya kan is dangerous in Indonesia. Kenapa dia pakai is? Karena dia coronavirus. Dia masuknya ke pronoun it. Dia kan kata benda ya. Nah, terus dia pakainya is, bukan pakai are. Dan is di sini kalau untuk simple present berubah, bukan menjadi to be lagi, tapi dia menjadi kata kerja. Dangerous itu adalah sifat. In Indonesia itu adalah keterangan tempat. Seperti halnya saya seorang murid. Berarti masuk ke simple present. Untuk mengungkapkan saya seorang murid, berarti menggunakan I am a student. I di situ subjek, am di situ bukan to be lagi, tapi berubah menjadi kata kerja. Student, seorang murid. Berarti dia masuk ke kata sifat. Seperti itu ya. Semoga adik-adik bisa memahaminya. Oke, selanjutnya kalimat negatif. Nah, di kalimat negatif ini ada subjek plus do or does. Nah, dia ingat-ingat ya, ciri-ciri simple present itu ada do or does. Do or does. Berarti kalau do atau does itu berarti dia masuk ke simple present. Plus not, plus kata kerja satu, plus objek, plus keterangan tempat atau keterangan waktu. Oke, di sini sudah tahu kalau misalnya do atau does ditambahin not, berarti dia kalimat negatif. Nah, di sini juga
kata kerjanya tidak boleh ditambah s atau is, karena di sini adalah kalimat negatif yang sudah ada do atau das-nya. Jadi tidak usah pakai tambahan s atau is lagi. Untuk peraturannya, lihat sini. Untuk kalimat negatif ada kata bantu do, does, plus not. Kapan kita menggunakan do, kapan kita menggunakan does, ya kan? Dan kata kerja satu tidak ditambah s atau is. Ya, kalau kita menggunakan do itu subjeknya she, he, it. Tapi kalau misalnya kita menggunakan does itu subjeknya she, he, it. Kalau misalnya menggunakan do, kita menggunakan do itu karena subjeknya I, we, they. Kita ke contoh kalimat ya. Yang pertama adalah kebiasaan. Ya, ini ada tiga contohnya. Contoh kalimatnya ada 3. Yang pertama kebiasaan seperti tadi. Terus kejadian yang sedang booming, dan yang satu lagi adalah sesuatu yang fakta. Sifatnya fakta. Yang pertama, Nina tidak pergi ke pasar jam 5.30 setiap hari. Seperti yang tadi ya, kalimat positif, tapi di sini ditambahin kata tidak. Berarti di sini Nina subjeknya do does, jadi do plus is, jadi does not. Kenapa dia pakai does? Karena subjeknya Nina. Nina itu berarti she ya, dia menggunakan does. Not, jadi kalau misalnya disingkat jadi doesn't, seperti ini ya. Go tetap pakai go. Kata kerjanya tidak ditambah s atau is ya. To market every day. Lihat di sini, does. Kita bisa lihat does dari sini karena subjeknya Nina. Dan go sendiri tidak menggunakan s atau is. Ya. Selanjutnya di kalimat kejadian nyata atau fakta. Dia ditambahin tidak karena dia kalimat negatif kan. Matahari tidak muncul di malam hari. Benar atau tidak? Benar, ya kan? Berarti di sini the sun, ya, the sun, matahari, does not. Kenapa dia pakai does? Karena dia subjeknya it, kan, kata benda. Not, karena dia negatif, kan di sini tidak muncul. Appear, kata kerja. Kenapa kata kerjanya tidak tambahin is atau is? Ini tidak dipakai ya, karena dia sudah kalimat negatif dan dia sudah ada does-nya, jadi nggak usah pakai s atau is. In the evening itu adalah keterangan tempat. Lihat di sini. Oke. Next, kejadian yang sedang terjadi atau booming. Yang tadi seperti yang tadi. Cuma di sini kalimatnya virus corona tidak berbahaya di Indonesia. Nah, bahasa Inggrisnya adalah coronavirus is not atau isn't. Ya. Is not. Dia ditambahin not aja. Dangerous in Indonesia. Dangerous itu sudah jadi kata sifat. In Indonesia adalah keterangan tempat. Mudah-mudahan bisa paham ya. Mudah kan? Next selanjutnya yaitu kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Nah, di dalam kalimat tanya itu hanya menukar subjek yang ada di depan jadi di belakang. Do atau does ada di depan. Nah, ditukar aja tuh. Do atau does-nya di depan plus subjek plus kata kerja satu. Ya. Kata kerjanya tetap kata kerja satu, tidak ditambah s atau is ya. Plus objek plus keterangan tempat atau keterangan waktu. Oke. Nah, di sini peraturannya sama yang tadi saya sudah sampaikan ya. Kapan dia menggunakan does atau kapan dia menggunakan do, dia harus lihat di subjeknya, depend on the subject. Kalau she, he, it, dia menggunakan does. I, you, we, they, dia menggunakan do.
Ini harus diingat dan harus di luar kepala sebenarnya ya. Contoh kalimatnya ya. Nah, kalau kalimat tanya berarti harus ada apakah kan? Apakah Nina dan Nita berangkat ke pasar setiap hari? Nah, di situ menggunakan kalau setiap hari berarti itu adalah everyday kan? Masuk ke simple present. Dia pakai do atau does. Lihat di sini subjeknya. Ya. Lihat subjeknya Nina dan Nita. Kenapa dia pakai do? Karena subjeknya Nina dan Nita. Ada dua orang. Kalau dua orang, dia masuknya ke they, ya kan? Atau we, ya kan? Berarti menggunakan do. Do they go? Berangkat. Berangkatnya kata kerja. Kata kerjanya go, tapi tidak dipakai s atau es ya. Cuma ke everyday. Dan jangan lupa harus ada pakai tanda tanya. Untuk kejadian nyata dan fakta, sama. Apakah matahari muncul di malam hari? Ini bertanya ya. Nah, kenapa dia pakai does di sini? Kenapa tidak pakai do? Nah, lihat di sini. Subjeknya adalah the sun. Kalau the sun berarti dia masuknya ke kata benda. Kata benda berarti pronounnya it. Does it atau does the sun appear? Kalau appear berarti muncul. Muncul berarti masuk kata kerja. Dan tidak pakai s atau is ya. In the evening, jangan lupa harus ada kata tanda tanyanya. Oke, selanjutnya yaitu kejadian yang sedang terjadi atau booming. Apakah virus corona berbahaya di Indonesia? Ya kan? Jawabannya apa nih? Is the coronavirus dangerous in Indonesia? Berarti sama ya. Dia nggak usah pakai does, tapi dia pakai is. Kan dia kejadian yang sedang booming. Masuknya ke is. Is the coronavirus dangerous in Indonesia? Itu boleh. Nah, jangan lupa pakai kalimat tanya. Seperti itu saja, kalau di kalimat tanya hanya diubah ya strukturnya. Jadi subjeknya di belakang do atau does. Do does-nya harus di depan dan kata kerjanya tidak menggunakan s atau is. Yuk, mari kita latihan. Di sini ada sebuah cerita menggunakan simple present. Nah, kamu harus find the sentence by using simple present tense based on the story and write in your paper. Jadi, kamu harus menemukan kalimat yang menggunakan simple present tense berdasarkan cerita ini. Dan jangan lupa, kamu harus tulis ya di buku kalian. Di sini ada I am a student. Hadi is a student. He schooled in the Hairo Falah Junior High School in the 7th grade. He lives not far from school. He usually helps his mother before he goes to school. He wakes up at 4 o'clock early morning. After prayer, he drops a cake in the shop near his house. His mother sells a cake for paying Hadi's school administration. Hadi is a smart student. He always got first rank in the class. Hadi doesn't shy to help his mother. His mother proud of Hadi. Nah, begitu ya. Jadi, kamu harus menemukan gimana ya simple present di dalam sebuah kalimat. Oke, itu saja ya materinya kali ini. Have a great time doing it.